Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi al-anjaminirat amma ba'd. Apa kabar pencinta Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga Anda dan keluarga semua senantiasa Allah limpahkan sehat walafiat, panjang umur, serta berlimpah dan berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kajian tentang kitab Tauhid yang judulnya Kitab Tijan Ad-Dirari ya. Nah, sebelum kita mulai ngaji supaya barokah ilmunya untuk kita, keluarga dan masyarakat ya. Nah, mari kita baca berkirim Fatihah untuk pengarang kitab ya, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan semua ulama tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati Sabil Kitab Tijan Ad-Dirari Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa jamil ulama al-musannifin al-mukhlisin sedikin wa jami'ul kiram wa jami' syaihina usan kiji Ilyas Surhiyat wa Quriyat ki Abdul Halim Sipasung Tasikmalaya wa ghairi nal garim alai darajah firjanta qasyamul fir'afan barakati man wari masarihim fi dunya wal akhirah shollillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali ya. Nah, dari bismillah ya. Nah, itu ya. Jadi bismillah itu udah kita tahu ya, jadi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang ya. Nah, alhamdulillah ya, bermula segala puji ya. Nah, lillahi itu milik Allah ya. Segala puji itu milik Allah. Allah itu apa? Ya, ini Rabbil Alamin. Nah, ini badal ya, penjelas dari Allah ya. Jadi pengurus semua alam. Wassalatu dan bermula rahmat. Ya, jadi kalau salawat dari Allah ini artinya rahmat. Dan bermula rahmat ya, rahmat, wassalamu dan keselamatan, ala Rasulillah, atas utusan Allah ya, utusan Allah ya, utusan Allah. Kemudian sallallahu, sholat, semoga memberi rahmat. Siapa fa'ilnya ya? Allahu, Allah ya, alaihi, kepada kanjeng Nabi, kepada Nabi ya. Nah, hi-nya ini dirujuk kepada Nabi, pada Rasulullah. Nah, itu. Kemudian wasallama, dan semoga memberi keselamatan Allah. Semoga memberi keselamatan. Siapa? Gusti Allah ya, Gusti Allah. Nah, itu. Nah,
Sini kembali ke Allah ya. Nah, Gusti Allah. Wa ba'du, dan setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fayaqulu, maka berkata ya, yaqulu berkata, siapa yang berkata nih? Fa'il ya, faqiru rahmati rabbihi. Nah, yakni yang membutuhkan, fakir itu yang membutuhkan rahmat ya Tuhannya. Nah, Tuhannya. Nyanyi kembali ke siapa? Ke fakir ya. Nah, kita kasih apa namanya, ini aja tanda begini ya, ke si fakir sini tuh ya. Sifatnya Allah yang gimana? Al-Khabiri ya, Al-Khabiri yang maha waspada, Al-Basiri yang maha melihat. Nah, gitu. Siapa fakir rahmati rabbih, yang membutuhkan rahmat Tuhannya? Itu Ibrahim. Ya. Nah, yaitu siapa? Ibrahim ya, namanya Ibrahim ya. Ini jadi badal ya, penjelas dari fakir rahmati rabbih. Nah. Al-Bajuri, orang Bajuri ya. Dari kampung Bajuri. Daerah Bajuri ya. Bajuri. Dzut taksiri, sifatnya apa? Fakir rahmati rabbi, atau sifat dari Ibrahim itu dzut taksiri ya, yang memiliki kecerobohan. Nah, ini apa? Sejatinya beliau ini bukan ceroboh ya, tapi memang menunjukkan apa? Sifat tawadunya beliau ya. Saya mah banyak salah gitu kan, banyak dosa, padahal dia orangnya soleh banget ya. Nah, itu namanya apa? Ya, simbol dari apa namanya, ketawaduan ya, si pengarang ini ya. Dzut taksiri, yang memiliki apa? Kecerobohan. Nah, kemudian tolaba minni ya, tolaba meminta, minni dariku ya. Siapa tuh fa'ilnya? Ba'dul ikhwani. Nah, yaitu apa? Sebagian saudara seagama ya. Ikhwan itu apa? Saudara seagama. Saudara seagama. Nah, ini doa ya. Aslahallahu li walahum alhala wasyana. Aslaha, semoga memperbaiki atau memperbagus ya, memperbaiki atau memperbagus. Siapa fa'ilnya? Allahu, Allah ya. Li, untukku, li walahum, dan untuk mereka, dan bagi mereka ya, bagi mereka. Nah, merekanya kembali kemana? Ba'dul ikhwan ya, Ba'dul ikhwan. Nah, kita kasih angka 7 ya sebagai rujuknya, pengembalian domir mereka ini kemana? Yaitu ke Ba'dul ikhwan. Al-hala wasyana. Al-hala, keadaan, kondisi ya. Wasyana, dan ya apa ya, situasi ya, situasi dan kondisi lah. Sikon, situasi dan kondisi ya. Wasana. Kemudian apa? Meminta apa? An aktuba, agar ini jadi apa? Fiil, ini fa'il ya, ini jadi maf'ul ya. Tuh,
simbolnya kana atau ing, ya, agar menulis siapa, ya, siapa, domir ana, ya, aku, ya. Nah, menulis aku, lahu, bagi mereka, ya, baginya. Nah, kembali kemana tadi? Ba'dul ikhwan, ya, kembalinya ke ba'dul ikhwan, hu-nya itu, ya. Nah, itu menuliskan bagi ba'dul ikhwan itu apa? Risalatan, ya. Nah, jadi ini fi'il, fa'il, nah ini maf'ul bihnya. Risalatan akan suatu risalah, ya, suatu risalah. Nah, tastamilu, yang. Nah, ini karena ini naat, ya, tidak ada alif lam, jadi sesudahnya dianggap sifat, jadi yang. Tastamilu, yang mencakup. Apa yang mencakup? Nah, domirnya hiya, fa'ilnya, ya, kembali ke risalah. Nah, ini kita kasih angka berapa? 6 lah. Nah, sini, ya, kembali ke risalah. Mencakup apa itu risalah? Ya, hiya ini kembali ke risalah. Ala sifatil maula, ya, atas sifat-sifat ketuhanan. Ya, wa addadiha, ini atap ke sini, ya, maka kasroh. Wa addadiha, dan lawannya. Nah, lawannya ini kembali kemana? Ke sifat, ya. Kita kasih ini, ya, pokoknya 7-nya 71 lah, ke sini, ya, ke sifat. Nah, lawan-lawannya itu apa? Sifat, ya, hal yang mustahil, ya. Wama, dan perkara ya juzu yang boleh, ya, juzu yang boleh. Apa yang boleh? Nah, itu domir huwa juga, kembalinya ke perkara, ya, ke ma. Nah, ini ya, gitu, ya, ke perkara, ya. Apa yang boleh itu perkara? Ma fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, hak Allah, ya, Ta'ala, ya, Allah Ta'ala yang maha luhur. Kemudian wa alama, dan atas apa-apa yajibu, yang wajib, ya, yang wajib. Apa itu perkara? Tuh, ya. Nah, udah kembali ke ma aja sini, dah tulis saja ma, ya. Nah, itu yang wajib apa itu perkara? Fi haqqi rusuli, pada hak, ya, pada hak para rasul, ya, para rasul. Nah, para utusannya Allah. Wama, dan apa-apa yastahilu, yang mustahil. Apa? Dua itu perkara fi haqqihim, ya, pada haknya para rasul, ya. Nah, hak para rasul. Wama, dan apa-apa ya juzu yang boleh, yang boleh apa? Nah, ini failnya domir huwa juga, itu ke perkara, ya, ke mas ini. Nah, lalu fa'ajabtuhu ila dzalika, lalu ajabtu, aku memenuhi, menjawab, ya, memenuhi, maksudnya memenuhi, ya, hu, kepada hu akan permintaan itu, ya,
akan mana ba'dul ikhwan. Nah, kepada ba'dul ikhwan ya, ila dalika akan penyusunan risalah. Penyusunan risalah. Ya. Nah, itu. Wabillahi taufiq, dan kepada Allah saja. Nah, pada Allah saja at-taufiqu ya, bermula apa? Memohon taufik. Memohon taufik. Ya, oke. Nah, ini prolognya ya. Yajibu, wajib. Ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Mukallaf ya, balik dan berakal ya. Mukallaf itu balik dan berakal. Berakal ya. Ayya'rifa, apa yang wajib itu fa'ilnya apa? Yaitu ayya'rifa, agar mengetahui ya, siapa itu kullu mukallaf. Nah, di sini fa'ilnya dhamir huwa, kembali ke mukallaf ya. Kita kasih angka berapa? 8. Nah, umpamanya yang angka 8 kasih mukallaf nih, berarti kembalinya ya. Agar mengetahui siapa itu mukallaf, ma akan perkara ya, yajibu yang wajib ya, yang wajib fi haqqihi, pada hak Allah Ta'ala ya, fi haqqihi, pada hak Allah Ta'ala. Wa ma yajuzu ya, wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wa ma, dan apa-apa yastahilu, yang mustahil. Naon, apa itu perkara ya, kembali ke perkara ma ya. Wa ma, dan apa-apa yajuzu, yang boleh. Nah, yang boleh apa itu perkara. Nah, itu perkara ya. Nah, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas ya, maksud daripada ini kalimah muqaddimah dari kitab Tijan Ad-Dirari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu berarti setiap perbuatan baik harus diawali dari bismillah, termasuk mengarang kitab ya, termasuk kita yang lagi ngaji juga harus diawali dengan bismillah ya. Nah, itu supaya apa? Supaya tidak kurang barokahnya. Jadi barokahnya full, penuh ya. Nah, dan juga banyak apa ya? Banyak kebaikannya ya. Karena barokah itu ziyadatul khair ya, bertambah-tambahnya kebaikan. Nah, itu kalau nggak di awal dengan bismillah itu apa? Akan apa namanya? Ya, kurang sajalah gitu ya. Jadi tidak sempurna ya. Nah, itu jadi kalau ibarat binatang itu pahuwa akto ya, seperti yang putus ekornya ya, au abtar, atau seperti orang yang jari-jarinya terputus, au ajdam, atau seperti lelaki gagah tapi apa, ada penyakit belang ya di badannya gitu. Nah, itu ya. Jadi makanya apa ya, orang yang melakukan suatu kebaikan tidak diawali dengan bismillah, artinya dia itu apa ya, tidak sempurna, ada aja cacatnya, ada kekurangannya ya. Seperti halnya ada seorang ulama sebelum tidur baca kulhu 21 kali tapi tidak pakai bismillah. Akhirnya dia bermimpi ya, melihat apa, burung merpati yang bagus sekali bulunya gitu kan,
tapi sayang sekali burung merpati itu tidak ada kepalanya gitu ya, sebanyak 21 burung merpati. Heran gitu kan, kok burungnya bagus tapi nggak ada kepalanya. Lalu ditanya kepada seorang ulama yang ahli takbir mimpi, ini apa maksudnya? Oh, mungkin ada yang kurang ketika kamu membaca sesuatu sebelum tidur ya. Oh iya, saya baca kulhu tapi tidak pakai bismillah, ya itulah akhirnya apa, itu ya, ada kurangnya gitu ya. Nah itu makanya kita mengawali segala sesuatu yang baik dengan bismillah ya. Alhamdulillah, segala puji ya lillah itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita tahu bahwa segala puji itu artinya pujian itu ada 4 ya, ada banyak ya, yaitu apa? Qodimun li qodimin, qodimun li hadisin, hadisun li qodimin, hadisun li hadisin ya. Puji Allah kepada zatnya ya. Allah memuji bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Allah lah yang maha kaya atas segala alam semesta ini ya. Wallahu ghaniyun 'anil alamin ya. Nah itu nggak apa-apa Allah muji dirinya karena memang pantas untuk zatnya ya, semuanya milik Allah ya. Kita nggak punya apa-apa, jadi kalau kita mah muji diri sendiri nggak pantas ya, karena kita emang nggak punya apa-apa gitu kan. Nah kalau Allah mah pantas saja gitu ya. Jadi puji qodimun li qodimin, puji Allah pada dirinya, puji pada zatnya maksudnya. Kemudian qodimun li hadisin, puji Allah kepada makhluknya, seperti Allah memuji kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga memuji nabi-nabi yang lain ya. Kemudian hadisun li qodimin, puji makhluk kita ini kepada Allah ya. Kalau kita dapat nikmat bilang alhamdulillah. Nah itu ya, puji makhluk kepada Allah ya. Kemudian apa? Hadisun li hadisin, puji makhluk kepada sesamanya. Jadi kalau kita dipuji apa saja, kembalikan aja alhamdulillah, kembalikan pujian itu pada Allah. Saya dipuji pintar, lah yang ngasih pintar Allah, alhamdulillah. Kembalikan pujian teman itu ya kepada Allah, karena yang ngasih kepintaran Allah ya. Suara kita bagus ya, dipuji oleh teman, alhamdulillah ya. Kembalikan ya pujian teman itu kepada Allah. Kenapa? Ya saya dikasih suara bagus, yang ngasih adalah Allah ya. Gitu juga apa, dipuji dapat kekayaan ya, dapat jabatan tinggi umpamanya ya. Yang ngasih kekayaan dan jabatan siapa? Allah. Jadi kembalikan aja kepada Allah semuanya ya. Nah itu jadi apa? Makanya apa? Al di sini adalah alil istighraq. Jadi apa? Segala puji yang 4 itu semuanya milik Allah ya. Rabbil alamin, Allah yang mengurus semua alam ya. Jadi alam yang baik dari alam ruh ya, kita semua kan berasal dari alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia. Kita masuk sekarang ke alam dunia, lalu nanti masuk ke alam kubur, lalu masuk lagi ke alam akhirat. Itu semuanya yang ngurus Allah ya. Juga alam malakut, malaikat, alam jin ya, alam jamadat ya, yang benda-benda padat, terus hayawanat, alam hewan ya, dan sebagainya. Nah itu semuanya Allah yang ngurus. Wassalatu wassalamu dan bermula rahmat dan keselamatan ala Rasulullah itu tercurahkan kepada utusan Allah ya, ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga memberi rahmat siapa Allah alaihi pada kanjeng Nabi wasallam, dan semoga memberi keselamatan siapa Allah ya pada beliau ya. Jadi kita mendoakan Nabi bukan berarti Nabi cilaka sehingga kita harus doakan selamat. Tidak ya, Nabi sudah penuh dengan keselamatan, dengan keberkahan ya, dengan rahmat, dengan ridho Allah ya. Jadi kalau kita mendoakan Nabi berarti apa? Ya ibaratnya air yang penuh dalam gelas ya, lalu kita tambahin lagi sekecelak ini kan nanti akan luber air itu. Nah jadi luberan sholawat itu akan mengucur kepada orang yang baca. Jadi kita yang membaca sholawat sama aja nanti doa-doa keselamatan, ridho, ampunan ya, rahmat dan kasih sayang Allah itu nanti akan mencurah kepada kita ya. Tuh jadi bukan Nabi artinya ingin didoakan, justru kita yang butuh keberkahan dari sholawat itu ya, yang nanti akan berbalik ya, mengucur kepada kita ya. Nah itu wabadu, dan setelah baca bismillah alhamdulillah sallallahu dan salam, fayaqulu, maka berkata siapa fakir rahmatur rabbi, yang membutuhkan rahmat Tuhannya ya. Nah, jadi kita semuanya fakir ya. Antumul fuqara ilallah, kamu adalah miskin, semuanya nggak punya apa-apa kita mah ya. Jadi kita membutuhkan, jadi fakir itu artinya membutuhkan, yang membutuhkan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ya, termasuk pengarang ini kitab ya. Al-Khabir, Allah itu sifatnya apa? Yang maha waspada, Al-Basir, yang maha melihat. Jadi semua tidak ada yang luput dari pengawasan Allah ya. Kita berbuat baik, berbuat buruk,
sebesar atau sekecil apapun ya akan selalu tercatat, akan selalu terawasi, terlihat ya. Nah, itu, dan pasti akan mendapat balasan ya. Baik berbalas baik, buruk berbalas buruk juga ya. Nah, itu. Jadi ini apa? Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah ya. Makanya kita harus selalu takut gitu ya. Ingin berbuat dosa ya, umpamanya ngambil barang orang lain gitu kan. Aduh, Allah waspada. Allah selalu melihat diri kita. Ini enggak jadi tuh. Ini apa? Yaitu imannya berarti sudah bagus ya, merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah sehingga tidak jadi melakukan kemaksiatan tuh. Itulah orang yang bagus itu imannya gitu kan. Nah, itu mau korupsi gitu kan. Wah, memang tidak ada yang lihat nih, hanya sendirian di kantor, di kamar ini sendirian. Tapi apa? Allah lihat sehingga apa? Nggak jadi mengurungkan niatnya gitu ya. Jadi apa? Ya, ini banyak sekali manfaatnya kalau kita memakrifati sifat basirnya Allah, maha melihatnya Allah dan maha waspadanya Allah. Siapa yang membutuhkan rahmat Tuhannya itu yakni Ibrahim ya, nama ulamanya ya yang mengarang kitab ini yaitu Ibrahim Al-Bajuri dari daerah Bajuri. Itu tafsir yang memiliki kecerobohan. Ini artinya bukan beliaunya ceroboh, tapi apa? Lambang dari apa? Dari ketawaduan aja ya, kerendahan hati ya, seperti kita nggak punya salah tapi maafin saya ya gitu. Jadi sama aja begitu. Jadi seolah-olah kita punya salah padahal kita nggak punya salah sama orang itu ya, tapi dengan kerendahan hati kita kalau ketemu ya apa, maafin saya gitu kan. Nah, itu juga tanda kerendahan hati ya, seperti ini juga ya. Nah, beliau ini nggak ceroboh ya, tapi apa ya, merasa aduh kita ini apa ya, masih punya kecerobohan, masih suka lupa sama Allah, masih banyak kufurnya daripada syukurnya gitu kan. Padahal luar biasa ya ibadahnya, akhlak beliau ini ya. Nah, ini adalah simbol daripada ketawaduan beliau saja ya. Tolaba minni itu minta dariku siapa? Badul Ihwan, sebagian dari saudara seagama ya. Tuh, jadi ada teman-temannya ulama lah umpamanya ya, atau siapa jemaah-jemaah beliau. Nah, itu apa? Meminta ya. Meminta apa nih sini? An aktubalau risalatan, untuk menuliskan ya aku baginya ya suatu risalah. Nah, itu. Nah, ini adalah doa ya, doa untuk Badul Ikhwan. Semoga Allah memperbaiki ya untukku dan untuk mereka ya, Badul Ikhwan, hal-hal akan situasi dan kondisi ya. Jadi semuanya apa? Semoga selalu diperbaiki oleh Allah ya. Nah, itu yang sakit jadi sehat, yang tadinya apa gagal jadi sukses gitu kan, yang tadinya apa namanya ya jauh rezekinya jadi dekat gitu kan. Nah, itu ya. An aktubalau risalatan. Nah, itu jadi permohonan Badul Ikhwan sebagian saudara seagamanya untuk menulis sebuah risalah tastamilu yang mencakup ya, apa itu risalah? Ala sifatil maula, atas sifat-sifat ketuhanan ya, wadadi dan lawan-lawan. Jadi minta untuk menuliskan tentang ilmu tauhid ya, yang membahas tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib, wadadi sifat-sifat yang mustahil, wa ma yajuzu dan perkara yang boleh ya, jadi sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana? Wala ma yajibu fi haqqi rusuli, dan juga atas apa-apa yang wajib pada hak para rasul ya. Tuh, jadi kitab apa namanya Tijan ini juga akan mengupas tentang yang apa yang wajib bagi rasul, wa ma yastahil dan apa yang mustahil bagi rasul ya, fi haqqihim pada haknya para rasul, wa ma yajuzu dan apa-apa yang boleh itu perkara bagi rasul ya. Jadi sifat yang wajib bagi rasul, mustahil bagi rasul, juga jaiz bagi rasul, itu dikupas juga dalam kitab Tijan ya. Lalu gimana? Ya, kalau diminta itu jangan disembunyikan ya. Man su'ilan ilmin faqatamu uljima yaumil qiyamah bilijami minan nar. Siapa yang dimintai Allah dimintai oleh teman gitu kan, kita dikasih ilmu oleh Allah nih, dimintai gitu kan, untuk apa? Untuk ngajar, untuk menulis sebuah kitab gitu ya. Nah, itu jangan apa? Jangan menolak gitu. Jadi kalau menolak berarti kita menyembunyikan ilmu. Kalau diminta ngajar, udah ngajar ya. Nah, kalau diminta untuk mengarang sebuah kitab ya karang aja gitu ya. Jadi untuk apa namanya? Ya peninggalan ya, sebagai amal jariah. Nanti kalau kita mati nanti apa? Bisa dipelajari itu kitab ya, buku yang kita tulis itu, yang kita karang itu ya. Nah, itu. Jadi jangan apa? Jangan menolak. Kalau menolak berarti apa? Menyembunyikan ilmu ya. Kata Nabi, man kata man ilmin ya, man su'ilan an ilmin. Jadi yang dimintai
suatu ilmu ya untuk diajarkan, untuk dikarang umpamanya, fakatamo, tapi dia menyembunyikan, maka uljima yaumal qiyamah bil jami minan nar, dia akan disiksa dengan apa? Dikedali dengan kedali dari api neraka ya. Jadi seperti apa? Seperti kuda ada yang memakai kedali gitu kan. Nah, itu ya di hidungnya apa ya? Nah, itu kan dikedali itu ya. Nah, itu nanti akan dipasangin dari api neraka kedalinya juga ya. Bagi siapa? Orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau membagi ilmunya ya. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya gimana? Fajabtuhu, saya apa? Ya memenuhi apa itu? Nah, ala dzalika, atas apa itu? Penyusunan risalah tersebut ya. Wabillahi taufik. Nah, pada Allah saja kita memohon taufik ya. Apa itu arti taufik? Yakni apa? Holku kudrati to'ah. Itu arti daripada taufik. Holku diciptakan kudroh, kemampuan atau untuk bertaat ya, untuk takwa. Nah, itu. Jadi kita bukan hanya minta hidayah, tapi juga minta taufik agar kita diberi kekuatan untuk taat, untuk takwa ya. Nah, itu penting juga ya. Nah, dan takwa ini taufik ini lebih sedikit ya daripada hidayah. Kalau hidayah itu banyak, makanya ayat tentang hidayah itu banyak di dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu. Tapi kalau ayat tentang taufik saking jarangnya, itu ayat tentang taufik cuma satu di dalam Al-Qur'an, yakni apa? Wa ma taufiqi illa billah ya. Nah, itu. Jadi tidaklah aku mengharap taufik illa billah, kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu di saking jarangnya, jadi ayat taufik juga cuma satu di dalam Al-Qur'an. Makanya ya kita minta taufik, bukan hanya minta hidayah ya. Nah, itu. Nah, terus apa? Beliau menjelaskan ya, yaitu Imam Al-Bajuri ini ya, Ibrahim Al-Bajuri, yajibu wajib ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang balik dan berakal ya. Gitu. Jadi orangnya balik ya, udah 15 tahun, atau wanita sudah haid gitu kan, tapi gila, bukan mukallaf. Atau dia berakal tapi masih anak kecil, belum mukallaf ya. Jadi mukallaf itu balighin aqilin, orang yang sudah balik dan berakal ya. Apa yang wajib tuh? Naon ayarifa ma yajibu fi kita, untuk mengetahui ya, siapa yang mengetahui itu mukallaf, ma yajibu, akan apa-apa yajibu yang wajib, apa itu perkara ya. Nah, pihak kita pada hak Allah Ta'ala ya, itu ya. Wama, dan apa-apa yastahilu, yang mustahil, apa itu perkara ya. Wama yajuju, dan apa-apa yang boleh, apa itu perkara ya. Nah, itu. Jadi semuanya apa? Ini akan kita belajar ya. Belajar di kitab ini, yaitu apa? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.